Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatul Fauzia sebagai peserta UKM PPG gelombang 1 tahun 2023 dari LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor peserta 3209 1200 2429, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Al-Jabar Ciledug. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan pertama ya di semester 2. Liburannya gimana? Enak Bu. Enak. Kurang panjang. Mau lama apa sih? Ya, semoga liburan kemarin kamu menjalankan aktivitas yang bermanfaat ya. Jangan hanya main gitu ya, tapi ada juga belajarnya gitu ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan pertama ini materi kita yaitu tentang sini teman menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kalau menuntut ilmu itu kita identik dengan apa? Belajar. Ya, kalau siswa itu berarti sekolah ya, belajar. Kemudian selain ke sekolah itu belajar di mana lagi? Di lingkungan. Bisa dengan ikut apa? Majelis taklim ya, atau kamu belajar ngaji ya, ikut masih ngaji ya, di musola misalkan ya. Ada yang masih aktif? Udah masih? Sudah enggak ngaji gitu ya. Minimal di rumahnya itu kamu tetap tadarus ya, baca sendiri. Jadi jangan sampai nanti sudah selesai MD ya sudah lupa lagi. Kesini nanti bingung lagi ya. Nah ini kita lihat ya. Di sini judulnya gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Nah ini ada di sini yang di gambar itu ada mahasiswa ya. Mahasiswa sedang belajar di kelas. Nah kemudian juga ini contoh pembelajarannya apa di luar ini ya, sekolah ya. Nah ini mengikuti pengajian gitu ya, belajar. Nah ini di gambar ya. Nah ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis. Kemudian yang ketiga ada menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Kemudian menjelaskan makna isi Quran surat At-Taubah.
ayat 122 tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Kemudian ada mendemonstrasikan hafalan Quran surat At-Taubah ayat 122 tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan dengan menerapkan berbagai jenis nada bacaan secara baik dan lancar. kemudian Menjadikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran surat At-Taubah ayat 122. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya. Nah, selanjutnya semangat menuntut ilmu menurut Islam. Ini ada Quran surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kaffah. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, ini Quran surat At-Taubah ayat 122. Terjemahannya, Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. terjemahannya ya. Jadi menurut ayat ini, umat Islam itu jangan semuanya pergi berperang. Ya. Karena saat itu apa? Saat itu sedang giat-giatnya apa? Bahwa yang namanya perang itu membela Islam itu wajib. Ya, sedang semangat-semangatnya umat Islam itu ikut perang karena ya pahalanya besar. Nah, di sini dalam ayat ini dijelaskan jangan semua boleh ikut perang. Umat Islam memang wajib perang karena saat itu sedang diancam oleh kaum kafir ya. Ya. Tapi jangan semua, sebagian ada yang belajar agama Islam. Ya. Jadi jangan nanti umat Islam kalau misalkan ikut perang semua, nanti kalau gugur semua bagaimana? Ya, itu pertama ya, barangkali gugur semua bagaimana. Kemudian apa? Ada yang belajar, jadi ajaran agama Islam itu terus berkembang, terus tersampaikan kepada generasi selanjutnya. Nah, itu tujuannya, jangan sampai ikut berperang semua dan yang mengajarkan Islamnya tidak ada. Orang Islamnya yang seharusnya mengajarkan ajaran agama Islam malah ikut semua dan bahkan sampai gugur, misalkan ya. Nah, nanti bagaimana ajaran Islam selanjutnya disampaikan? Nah, ini kandungan ayatnya ya. Ini yang pertama menjelaskan tentang perintah Allah kepada umat Islam bahwa apabila terjadi peperangan maka umat Islam tidak wajib semuanya pergi ke medan perang. Artinya apa? Di situ Ada pembagian tugas dalam Islam. ya masyarakat Islam ya. Nah, dibagi, jangan semuanya pergi perang. Ya. Kemudian apalagi? Nah, ini ya. Salah satu tujuan perang dalam Islam adalah dalam rangka Membela diri dari ancaman dan serangan kaum kafir. ya, sementara itu tujuan mendalami ajaran Islam adalah untuk Menghilangkan kebodohan dan keterbelakangan umat sehingga seluruh ajaran Islam dapat dilaksanakan sesuai dengan dasar keilmuan yang benar dan mantap. Nah, ada lagi apa nih? Nah, ini ya, mencari dan menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad. Untuk perang dengan menggunakan senjata, tetapi juga bisa tanpa senjata, yaitu berperang melawan kebodohan, ketidaktahuan, keterbelakangan, kemiskinan, hawa nafsu, amarah dan lain sebagainya. Di sini pengertian di sini ya, jadi yang namanya jihad itu bukan hanya berperang, kita belajar, terutama belajar agama Islam, juga upaya dari memerangi kebodohan. Kalau umat Islamnya maju, itu otomatis kan agama Islam itu maju ya. Nah, sekarang ilmu itu apa sih? Apa nih ilmu?
sesuatu yang dengannya akan tersingkap segala hakikat secara sempurna. Maka menurut ilmu yaitu usaha yang dilakukan Ilmu secara istilah berarti sesuatu yang dengannya akan tersingkap segala hakikat secara sempurna. Nah, kemudian menuntut ilmu itu apa? Usaha yang dilakukan seseorang untuk mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya Dasarnya ilmu menunjukkan jalan kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Islam adalah agama yang mengagungkan ilmu karena semua ajaran Islam didasarkan pada ilmu. Nah, ini contohnya ya, sebelum seorang muslim itu sholat, kita itu harus apa dulu? Ya, harus wudu, harus tahu tata caranya. Itu juga dengan ilmu. Ya, makanya Islam dengan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian ibadah dalam agama Islam juga semuanya terkait dengan Ilmu. Nah, ini dalam Al-Quran Allah memberikan penghargaan pada orang-orang yang berilmu. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini terjemahannya. Apabila dikatakan kepadamu berilah lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapanganlah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi lapangan tersebut. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu. Beberapa derajat Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang kamu kerjakan? Surat ayat 11. Ya, di sini dikatakan ya Allah orang-orang penting. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu, beberapa derajat ya. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah ya. Makanya itu pentingnya belajar ya. Iya. Di sini dijelaskan ya. Wahyu Allah yang pertama turun adalah Quran surat Al-Alaq yang diawali dengan kata Iqra, yang maknanya bukan hanya membaca tapi mengkaji, meneliti, mendalami dan melakukan kegiatan lain yang terkait dengan menimba ilmu ya. Nah, ini bahkan ketika wahyu pertama turun itu bukan tentang iman tapi tentang baca, tentang belajar. Ya. Ini betapa Allah mengagungkan ya orang yang memiliki ilmu. Nah, ini Quran surat Al-Alaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, terjemahannya Satu, menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dua, pada Tuhan juga yang maha mulia, yang mengasihi. Ya, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kas Al-Alaq ayat 1 sampai 5. ini ya Nah, ini wahyu pertama ya, tentang apa? Tentang baca ya. Nah, kemudian sikap dan perilaku yang mencerminkan kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122. Di sini yang pertama memiliki
sepanjang hidup karena mencari ilmu merupakan jihad fisabilillah. Dijelaskan ya bahwa pahalanya juga sama seperti orang berperang. Kamu kalau sekarang perang mau sama siapa? Ya. Jadi kalau mau pahalanya perang ya kita menuntut ilmu juga sama gitu ya. Masa sama orang? Ya. Kemudian yang kedua mempunyai semangat untuk menuntut ilmu, belajar dan memiliki semangat untuk mengajarkan kembali kepada Orang lain. Jadi selain semangat untuk menuntut ilmu, kamu juga semangat untuk mengajarkannya kembali. Misalkan kamu sudah lancar baca Qur'annya, kemudian kamu ikut ngajar, misalkan ngajar TPI gitu ya di musola-musola. Kamu ikut mengajar baca tulis Quran sama adik-adik kelas kamu gitu yang masih SD misalkan ya. Kemudian ada yang ketiga apa? Berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan sebagai ikhtiar dan usaha agar tidak tertinggal oleh laju perkembangan Zaman. Ini ya, jadi dengan menuntut ilmu, nah ini usaha agar tidak tertinggal oleh laju perkembangan zaman. Kita belajar itu karena sesuai dengan zamannya. Kalau zaman dulu kita belajar tidak ada HP, ya, tidak ada internet. Kalau sekarang kita belajar gampang ya, ada internet karena memang zamannya sudah dengan internet. Ya. Kemudian seluruh ilmu yang sudah didapat harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kemaslahatan dan manfaat bagi sesama umat dapat terwujud. Ya, kalau sudah bisa mengamalkannya berarti ilmunya bermanfaat. Seperti tadi ya, kamu sudah bisa baca Qur'annya bagus, kemudian ikut mengamalkannya dengan apa? Dengan mengajar misalnya TPI, ya. Nah, kemudian menghindari sikap sombong dan bangga karena memiliki ilmu karena sesungguhnya kepandaian yang dimiliki seseorang itu hanya sedikit dari ilmu Allah. Nah, kalau sudah punya ilmu ya kamu jangan sombong, jangan mentang-mentang saya sudah bisa, ya. Nah, tadi penjelasan tentang menuntut ilmu ya, dari Quran surat Al-Taubah ayat 122. Nah, sekarang untuk tugas selanjutnya yaitu kamu buat kelompok 5. Ya, buat 5 kelompok silakan. Lupa Ya, silakan buat 5 kelompok ya. Suatu hari ada seseorang atau katakanlah namanya Ahmad ya, namanya Ahmad nih berkunjung ke ponpes. Kalau ponpes apa? Pondok pesantren di wilayah Banten ya. Kepada orang tersebut, kepada Ahmad nih, Pak Kiainya itu pemimpinnya berkata, di pondok kami di samping ilmu-ilmu agama, para santri juga memperoleh ilmu-ilmu dunia. Mendengar hal ini, Ahmad berkata, maaf Pak Kiai, menurut saya tidak ada ilmu agama dan ilmu dunia, yang ada adalah ilmu Allah. Nah ini ya studi kasusnya. Kemudian di sini, bagaimana pendapatmu mengenai hal di atas? Setujukah bahwa hanya ada ilmu Allah, tidak ada ilmu agama maupun ilmu dunia? Berikan alasannya. Kamu diskusikan ya. Boleh dibuka buku catatannya, buku cetaknya, kemudian boleh lihat di internet. Ya, silakan dibuka. Nanti silakan tulis di kertas selembar, ya, di kertas. Nanti hasilnya
dipresentasikan di depan, ya, tiap-tiap kelompok presentasi di depan. Kemudian nanti temannya masing-masing memvideokan, ya, di video hasilnya, ya, hasil tadi maju, ya, presentasi. Sudah, silakan kerjakan. Bukunya boleh. HP-nya boleh dibuka, cari di Google jawabannya boleh. Oke. Silakan. Boleh dibuka internetnya. Silakan dibuka bukunya. Silakan boleh buka mana ada kesulitan? Bisa? Kerjakan. Gimana? Ada kesulitan? Bisa? Boleh dilihat catatannya. Ada kesulitan? Silakan, ada kesulitan? Tidak, Bu. Bisa? Ada kesulitan? Ada. Ya. Waktunya 30 menit, ya.
Waktunya habis ya. Sekarang presentasi dari kelompok 1 dulu, silakan. Jangan lupa temennya video ya. Nanti videonya boleh diedit dan kirim ke email ibu ya. Oke. Silakan. Kelompok 1 dulu. Ayo. Sep. Wele-wele Mang Solo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memberi alasan tentang studi kasus yang tadi dibacakan oleh Ibu, yaitu pendapat Ahmad yang suatu hari ia berkunjung ke ponpes di wilayah Banten Selatan. Kepada orang tersebut sang kiai pimpinan ponpes berkata, di pondok kami di samping ilmu-ilmu agama, para santri juga memperoleh ilmu-ilmu dunia. Mendengar hal ini, Ahmad tersebut berpendapat, maaf Pak Kiai, menurut saya tidak ada ilmu agama dan ilmu dunia. Yang ada adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menurut kami tidak setuju dengan pernyataan Ahmad yang mengatakan tidak ada ilmu dunia maupun ilmu agama. Yang ada hanya ilmu Allah. Menurut kelompok kami ada perbedaan dasar ilmu agama dengan ilmu dunia. Ilmu agama didasarkan pada wahyu, sedangkan ilmu dunia khususnya ilmu alam didasarkan pada observasi dan eksperimen serta logika. Jadi perbedaannya terdapat pada sumbernya dan sekaligus metode penyelidikannya. Ilmu tentang agama yaitu ilmu yang bersumber dari Kitabullah, yaitu Al-Quran, dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya. Lalu bagaimana dengan ilmu duniawi atau ilmu sains? Apakah mempelajari ilmu-ilmu tersebut menjadi tidak berpahala alias berbuat sia-sia? Jika mendatangkan kebaikan untuk umat Islam, hukum mempelajari ilmu duniawi tersebut menjadi fardu kifayah. Ilmu-ilmu tersebut tidaklah termasuk dalam ilmu agama tafaqquh fiddin, karena dalam ilmu-ilmu tersebut tidaklah belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi ilmu tersebut termasuk dalam ilmu yang dibutuhkan oleh umat Islam. Maka dari riwayat tersebut, maka hukum mempelajari ilmu duniawi sains sangat tergantung pada tujuannya. Apakah untuk tujuan kebaikan atau tujuan buruk? Oleh karena itu, ketika ilmu duniawi menjadi sarana untuk menegakkan kewajiban dalam agama, maka hukum mempelajari ilmu tersebut juga wajib. Dan ketika menjadi sarana untuk menegakkan perkara yang hukumnya sunnah dalam agama, maka hukum mempelajarinya juga sunnah. Demikian pendapat dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami setuju dengan pernyataan bahwa tidak ada ilmu agama maupun ilmu dunia, dan yang ada adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pada demikian, karena dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 4 sampai 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar manusia dengan benar, dan dia mengajarkan manusia apa yang dia ketahui. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia apa saja yang tidak diketahui oleh mereka. Allah menjadi sumber ilmu, karena itu secara maknawi tidak ada kategori ilmu di dunia dan ilmu agama. Namun yang ada hanyalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah presentasi ya, teman kamu sudah presentasi. Kalau tadi menurut kelompok 1, mereka itu tidak setuju katanya dengan pernyataan Ahmad bahwa tidak ada ilmu dunia maupun ilmu agama ya, yang ada apa? Yang ada hanya ilmu Sebentar, terbalik ya? Terbalik ya kelompok. Kita sudah mendengarkan ya presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 tadi menyebutkan bahwa tidak setuju dengan pernyataan Ahmad bahwa tidak ada yang namanya ilmu agama maupun ilmu dunia ya, yang ada hanya ilmu Allah. Kalau menurut kelompok 1 tetap ada, itu kita lihat dari sumbernya. Kalau ilmu agama bersumber dari wahyu ya tadi. Kemudian kalau ilmu dunia itu sumbernya dari penelitian, dari observasi ya, observasi alam ya. Nah, ini menurut kelompok 1 ya yang tidak setuju. Kemudian tadi menurut kelompok 2 bahwa setuju dengan pendapatnya Ahmad ya. Karena memang sumber ilmu itu hanya dari Allah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4 dan 5 ya. Nah, berdasarkan tadi ya kita sudah mendengarkan jawaban dari masing-masing kelompok ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, tapi di sini kita bisa simpulkan bahwa yang namanya menuntut ilmu, mau ilmu dunia, mau ilmu agama, itu tetap penting ya, bahkan kewajiban umat Islam. Ya. Seperti tadi kalau ilmu agama itu hubungannya dengan kita beribadah gitu ya. Kemudian kalau ilmu dunia ini hubungannya dengan apa? Dengan dunia ya, seperti umat Islam itu harus ada yang belajar tentang misalkan kedokteran gitu ya. Jadi jangan semua belajarnya ilmu agama semua tapi ilmu dunianya tidak ada gitu ya. Ya, jadi jangan hukumnya itu berarti apa? Kalau belajar tentang ilmu dunia fardu ya sama wajib ya. Berarti mempelajari ilmu agama itu wajib untuk semuanya. Tapi kalau mempelajari ilmu dunia itu fardu kifayah. Jadinya fardu yang dianjurkan ya. Tidak semua tapi ada ya, ada yang belajar ilmu dunia juga ya. Nah, sebelum ditutup ya, Ibu punya latihan soal. Nanti Ibu kirim di Google Classroom. Ya, nanti kamu jawab di Google Classroom-nya, dikirim ya. Ibu tunggu hari ini ya. Nanti dibuka Google Classroom-nya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, silakan berdoa dulu.
teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi kita. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita masih materi tentang gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya ya. Tapi kalau sekarang itu dalil Qur'annya, nanti pertemuan selanjutnya itu hadisnya. Ya, jadi dalilnya itu tidak hanya dari Quran tapi ada hadis nabinya. Ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan dikirim ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.